Hai Gemini, ini adalah reading secara umum untuk Gemini dalam masa 7 hari akan datang. Kita coba lihat apa situasi yang mungkin berlaku kepada Gemini, Gemini dalam masa 7 hari akan datang. Walaupun saya katakan ini adalah 7 hari akan datang, ya mungkin hal yang sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku ya. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaan ini dengan situasi Anda. Ini adalah untuk Gemini, dimanapun uh, ia berada dalam carta astrologi Anda, sama ada Sun, Moon, Rising, Venus, ataupun Node, ini adalah bacaan secara umum untuk Anda. Hari ini saya menggunakan index card. Sebelum memulakan reading ini, saya menjemput kehadiran malaikat penjaga Gemini untuk sama-sama memberi pencerahan penjelasan dalam reading ini. Berikan saya card yang menjelaskan situasi yang harus dipersiapkan oleh Gemini dalam masa 7 hari akan datang. Tunjukkan kepada saya hal yang tersembunyi, yang terasia dan tidak dijangkakan oleh Gemini berlaku dalam keseluruhan hidup mereka selama 7 hari akan datang. Terima kasih juga untuk panduan, kebijaksanaan, informasi, serta perlindungan untuk saya daripada aura negatif dan entiti negatif. Terima kasih untuk perlindungan kepada viewer saya daripada aura negatif dan entiti negatif. Oke. Hal yang harus diketahui oleh Gemini dalam masa 7 hari akan datang. Apakah hal yang harus dipersiapkan oleh Gemini? Terima kasih. Oke, kamu ada stalker Gemini dalam tempo 7 hari yang mungkin sedang berlaku sekarang. Saya merasakan hal ini sedang berlaku sekarang. Oke. Right. Saya tidak pasti siapa yang takut dengan kamu, sama ada kamu takut dengan ada sesuatu yang kamu takut, ada sesuatu yang berlaku dalam hidup kamu. Oke, penghendap kamu, stalker kamu mungkin berada di Instagram. Ada sesuatu hal yang berkaitan dengan Instagram kamu. Oke, jadi Gemini ada dua energi yang saya terbacakan di sini ya, terasakan di sini. Sebahagian kecil kamu, stalker kamu punya niat yang tidak bagus ya, ingin mengetahui untuk menjatuhkan, tetapi sebahagian besar Gemini, stalker kamu lebih kepada mau mengetahui cerita hidup kamu, tetapi dalam situasi yang positif, dalam keadaan yang positif ya. Oke. So, walaupun Instagram, tapi saya merasakan stalker kamu berada di media sosial yang lain juga ya. Oke. Yang harus diketahui oleh Gemini dalam masa 7 hari ini. Harus diketahui oleh Gemini dalam masa 7 hari ini. Ada sesuatu yang tidak begitu berjalan dengan lancar dalam kehidupan kamu ya, Gemini. Emosi, dia seperti ada halangan dalam kelancaran aktiviti kamu. Oke, kamu ada the moon card. Di bawah ini kamu ada the moon card. Insecurity, rasa tidak percaya, rasa tidak yakin kepada diri sendiri, rasa tidak percaya dengan seseorang. Oke, kemungkinan rasa takut ini takut kehilangan seseorang, takut kegagalan terhadap sesuatu perkara yang kamu sedang lakukan. Kamu saya melihat ada di antara kamu takut dengan bayang-bayang sendiri. Saya tidak tahu apa maksud takut dengan bayang-bayang sendiri di sini. Ada sesuatu yang kamu lakukan, Gemini. God, kamu ada the High Priestess di belakang nih. The Empress, High Priestess. Ada di antara kamu yang risau mengandung ya. Tak pasti. Tapi itu yang saya dapat rasa di sini. Oke. Ada rahasia yang tersembunyi yang kamu rasakan, ada sesuatu yang kamu tidak ketahui tentang seseorang. Rahasia, ada sesuatu yang dirahasiakan oleh seseorang kepada kamu. Oke, apakah penghendap
Kenapa Gemini ada penghendap dalam masa 7 hari ini? Kenapa Gemini ada stalker? Kenapa Gemini ada stalker? Five of Cups, seseorang yang merasa sedih dengan sikap kamu, seseorang yang kamu tinggalkan. Oke. Nah, ini agak oke. Saya merasakan penghendap kamu seorang yang emosinya tidak stabil, mungkin ada rasa tidak percaya terhadap Gemini, ada konflik dengan Gemini, ada drama dengan Gemini. Lihat, ada Nine of Swords, ada seseorang di sini yang tidak dapat tidur, stres. Untuk sebahagian kamu, stalker kamu lebih kepada ingin mendapatkan penjelasan, pencerahan, suatu pencerahan, meminta nasihat daripada Gemini. Jadi mungkin kamu seseorang yang boleh dijadikan sebagai rujukan, boleh dijadikan sebagai tempat untuk meminta panduannya. Oke. Jadi stalker kamu, ada di antara kamu ini seperti mantan kamu. Oke. Kenapa Gemini ada Five of Cups? Kenapa penghendap Gemini ada Five of Cups? Saya rasa ini bukan energi kamu. Oke. Kamu ada King of Wands in reverse. Seseorang yang telah mengalami penolakan. Dia merasakan kamu tidak memberi perhatian kepadanya. Dia merasakan kamu sudah tidak tertarik kepadanya, tidak peduli dengannya. Kamu ada Knight of Wands, seseorang yang ingin mendekati kamu, seseorang yang mau bersama dengan kamu. The Sun card, berharap agar dapat memperbaiki sesuatu yang memperbaiki perhubungan. Lihat, Ace of Cups, ada di antara kamu ini seseorang yang mau punya hubungan dengan Gemini seperti itu, tetapi kebanyakan kamu ini adalah mantan yang mau memperbaiki perhubungan dengan kamu, mau menyambung semula hubungan. Lihat, ini kamu ada Three of Cups in reverse, sama ada. Oke. Kalau saya melihat keadaannya, kalau saya melihat situasinya, kamu pernah mencintai dan memberi pengharapan kepada orang ini, ya. Kebanyakan kamu mencintai, memberi pengharapan, punya harapan untuk sampai ke komitmen yang stabil dengan hubungan, punya komitmen perhubungan yang stabil dengan seseorang ini. Tetapi kamu hilang harapan. Kamu rasa ini hanya membawa kesedihan. Jadi saya melihat kamu menarik energi kamu daripada hubungan ini. Nah, kalau ada cross watcher di sini, ini mungkin energi kamu, ya. Ini boleh jadi energi Gemini, ini boleh jadi energi cross watcher. Oke. Dan di bawah ini kamu ada Queen of Wands. Kalau saya melihat ini adalah energi antara kamu berdua adalah soulmate twin flame begitu, karena kamu ada King dan Queen. King dan Queen ini adalah pasangan serasi, belahan jiwa seperti itu, kembaran jiwa seperti itu. Tapi ini adalah hubungan yang tidak menjadi. Ada rasa penolakan, ya, di sini oleh stalker kamu. Jadi siapapun stalker kamu, energinya seperti itu. Dan ini mungkin energi kamu Gemini, mungkin kamu yang menjadi penghendap, menjadi stalker di sini. Oke, apakah Instagram? Kenapa Gemini ada Instagram? Terima kasih. Eight of Wands. Ada seseorang inginkan pencerahan, penjelasan melalui Instagram. Ingin berkomunikasi, kamu ada Eight of Wands. Ingin berkomunikasi. Oke, untuk kamu yang berada punya Instagram ini lebih kepada mahu menghubungi kamu semula. Mungkin tidak ada cara, mungkin ini adalah seseorang yang kamu sudah blok, ya. Tidak ada cara lain untuk berkomunikasi.
kecuali melalui Instagram. Tidak semestinya Instagram ya, karena ini adalah media sosial. Jadi yang mungkin mana-mana media sosial yang dia masih boleh boleh menghubungi kamu ya. Yang oke. Ini adalah keinginan untuk seseorang mahu berkomunikasi untuk mendapatkan pencerahan, memberikan sesuatu kepada kamu. Oke, Six of Wands. Ya, memberikan sesuatu kepada kamu seperti itu. Jadi saya tertarik kepada bunga di tangan ini. Ini seperti mahu bunga mawar pada saya pada saat ini. Tidak semestinya. Untuk reading yang lain-lain itu saya tidak melihatnya seperti itu. Tapi untuk reading kali ini saya melihat seperti ini, seperti memberi cinta, mahu memberikan cinta, mahu menawarkan cinta kepada kamu. Oke. Cuma ini adalah energinya sahaja. Tidak semestinya dia lakukan karena kamu masih ada Two of Wands di sini. Masih mempertimbangkan, mahu tidak mahu seperti itu. Ragu-ragu dan kamu ada King of Wands. Oke. Dan jika kamu ada bisnis bisnis melalui Instagram, ini adalah energi klien yang mahu menjadi klien kamu, tetapi masih dalam pertimbangan, masih mempertimbangkan antara mau menghubungi kamu ataupun tidak, mau menghubungi kamu ataupun tidak. Kalau kamu adalah influencer, ini energinya seperti mencari maklumat, informasi melalui Instagram kamu. Oke, nampaknya Gemini, saya melihat kebanyakan kamu agak dikenali ya, famous begitu. Apakah takut? Apakah takut kepada Gemini dalam masa 7 hari? Kenapa Gemini ada takut? Terima kasih. Oke. Two of Swords. Eight of. Oh, strengthen. Saya tidak pasti. Oke, saya dapat vibe seperti Gemini, kamu sangat dilindungi. Ketakutan di sini sebahagiannya, sebahagian saya melihat seperti pembahagian energi ya. Tiga pembahagian energi. Oke. Takut di sini seperti ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Ini seperti sudah lama ya. Hal ini pernah berlaku kepada kamu. Saya merasakan reading 2022 yang saya lakukan kebanyakannya Gemini, kamu mendapat hantaran aura negatif ya. Jadi ataupun lebih tepatnya sihir begitu. Jadi ini seperti ada seseorang di sini kebalikan ya. Ini seperti dikembalikan energi itu, kembali energi negatif itu kepada seseorang dan menutup perjalanan hidupnya. Jadi ada rasa takut, ada rasa bimbang terhadap perlindungan yang ada pada Gemini. Nah, kebanyakan kamu begitu ya. Dan sebahagian kamu pula nih, ini adalah, kamu ada Ace of Wands di sini. Ace of Wands, Eight of Pentacles, King of Swords, dan Ten of Wands. Oke. Dan sebahagian besar, ini yang paling besar, energi yang terbesar saya terbacakan di sini adalah kamu ragu-ragu terhadap kejujuran seseorang dalam hidup kamu. Kamu ragu-ragu, ini seperti ini adalah hubungan yang baru bermula. Ini seperti hubungan baru ya. Tidak ada kaitan dengan mantan. Di sini ada energi perhubungan baru ya. Stalker di sini juga ada energinya. Oke, tetapi dari segi ketakutan ini, seseorang dalam hidup kamu takut kehilangan. Dan energi Gemini juga saya terasakan di sini. Ada rasa kamu akan merasa lemah, kamu rasa tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Dalam tempo 7 hari ini, ada kerisauan, ada keresahan. Kurang bersemangat untuk melakukan pekerjaan begitu. Ada seseorang di sini yang akan
Merasa penat karena sudah seperti sudah melakukan segala-gala yang termampu, tapi penghasilannya belum nampak lagi. Tapi saya merasakan kamu akan keluar daripada energi ini. Kerisauan ini ya Gemini. Jika kamu adalah seseorang yang kalau ini adalah energi kamu, kerisauan ini adalah energi kamu, kamu akan meninggalkan konflik pikiran ini. Kamu pasti akan meninggalkan konflik pikiran ini. Oke. Kenapa Gemini ada Two of Swords dan Strength in Reverse? Two of Wands dan Strength in Reverse. Two of Cups, Ten of Cups. Ini ada kaitan dengan sebagian kamu, Gemini. Oke, saya melihat water sign ya, King of Cups di sini. Oke, lihat. Ini seperti ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik hubungan kamu dengan seseorang. Nah, jika kamu punya hubungan dengan, saya melihat energi Gemini, Cancer, Pisces, Scorpio. Jika kamu bersama dengan Cancer, Pisces, Scorpio dan Leo, oke. Energi yang ada sekarang ini, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo dan Libra ya. Jika kamu punya hubungan dengan zodiak ini, ataupun kamu punya astrologi, dalam cerita astrologi kamu ada zodiak ini. Saya melihat kerisauan, keresahan di dalam diri kamu, ada rasa bimbang nih. Ini tidak semestinya berlaku, tetapi ini adalah ketakutan kamu sendiri. Ini adalah pikiran kamu sendiri, pikiran negatif kamu sendiri. Ada intuisi kamu mengatakan seperti itu, tapi tidak semestinya berlaku. Karena kamu ada Two of Swords, kamu seperti tidak jelas, kamu hanya ragu-ragu. Walaupun saya tidak melihatkan Seven of Cups di sini, tapi ini seperti ilusi. Ilusi semata-mata. Tidak semestinya benar. Kamu tidak dapat menentukan kebenaran intuisi kamu ya. Jadi saya melihat di sini seperti kamu rasa seseorang tidak peduli dengan kamu. Kamu rasa seperti digantung tanpa tali. Kamu rasa seperti seseorang dalam hidup kamu ini menikam kamu dari belakang. Ada rasa dikhianati. Ada ketakutan seseorang dalam hidup kamu ini menyimpan rahasia yang kamu tidak ketahui. Seperti ada kecurigaan, punya selingkuhan di luar, punya kecurangan di luar seperti itu. Ada kerisauan seseorang dalam hidup kamu mencari penghiburan di luar. Alright. Wow. Message untuk Gemini sebagai panduan. Message untuk Gemini sebagai panduan. Berikan saya message untuk Gemini sebagai panduan untuk menghadapi situasi ini. Energi kamu lebih banyak kepada emosi dan pikirannya. Saya tidak melihat kerisauan tentang keuangan di sini. Ini mungkin karena keadaan keuangan kamu baik-baik sahaja. Oke. Energi pesanan untuk Gemini. Berikan saya pesanan untuk Gemini. Pesanan. Terima kasih. Fokus kepada diri kamu sendiri, cari self-healing, emotional healing. Oke. Jangan risau, walaupun hal ini berlaku, tetapi kamu pasti baik-baik sahaja karena kamu ada emotional healing. Kamu akan dapat melaluinya. Kamu akan melaluinya dengan baik. Kamu dapat menghadapinya dengan baik. Dan ketika kamu coba untuk fokus, mencari kesembuhan pribadi, fokus kepada mengasihi diri ya. Jangan terlalu, ini pesanan buat kamu. Jangan terlalu fokus kepada
apa niat sebenar stalker, apa yang berlaku pada media sosial kamu, apa yang berlaku kepada bisnes kamu, bisnes yang tidak hubungan bisnes yang tidak menjadi, sesuatu yang berkaitan dengan karier dan keuangan kamu, jika tidak menjadi, jangan terlalu difikirkan, jangan terlalu takut kepada hal-hal yang belum tentu benar. Fokus kepada emotional healing. Bila kamu mengalami kesembuhan pribadi kamu, bila kamu fokus kepada kesembuhan kamu, kamu mengalami kesembuhan, akan ada anugerah yang terbaik buat kamu. Kamu akan menerima anugerah yang lebih baik lagi. Oke, saya bacakan di sini kan, dia cakap, as your heart heals of all emotional pain, you receive new blessings and love. Blessings and love. Oke. Karena saya merasakan kebanyakan kamu itu yang kamu manifest dalam hidup kamu, Gemini. Blessing dan love. Anugerah dan cinta kasih ya. Itu yang kamu harapkan terjadi. Ya, kamu ada spring. Jadi bila saya melihat card ini, saya melihat ada sinar baru dalam hidup kamu. Ada anugerah yang terindah akan datang dalam hidup kamu. Apapun yang kamu inginkan, apa yang kamu manifest, apa yang kamu doakan, yang baik-baik semuanya bakal kamu terima. Dia ini pertama kali saya melihat begini ya. Ketika untuk seseorang di sini, ketika kamu melihat sekuntum bunga berkembang, itu adalah petanda manifestasi kamu mulai menjadi kenyataan. Saya tidak tahu ini message untuk siapa, tapi ya itu message untuk kamu. Gemini, saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Oke, berikan saya satu message cinta. Message cinta untuk Gemini dalam 7 hari ini. Card ini very soon katanya. Oke, akan ada sesuatu yang berlaku pada dalam waktu terdekat, tetapi kamu harus benar-benar tahu apa yang kamu inginkan. Jangan mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Mesti satu hati, mesti satu kata putus sahaja apa yang kamu inginkan. Jadi akan ada sesuatu yang baik yang berlaku dalam tempo terdekat ini, mungkin selepas 7 hari daripada kamu menonton reading ini, dan belajar untuk memaafkan, belajar daripada kesilapan lalu. Oke? Ini ini adalah bagaimana ya? Ini seperti ada permintaan seseorang, saya mendengar. Oke lah, saya bukakan satu card untuk situasi keuangan. Oke. Bagaimana situasi keuangan Gemini dalam masa 7 hari ini? Berikan saya card yang menjelaskan situasi keuangan Gemini. Situasi keuangan Gemini dalam masa 7 hari akan datang. Berikan saya situasi keuangan Gemini dalam masa 7 hari akan datang. Terima kasih. Bagaimana keadaan situasi keuangan? Oke. Gemini, ada di antara kamu yang sedang diperhatikan untuk kenaikan pangkat. Ada di antara kamu sedang menunggu kenaikan pangkat. Kamu rasa stres dengan situasi ini karena kamu sangat diperhatikan. Pekerjaan kamu sangat diperhatikan, prestasi kamu sangat diperhatikan. Oke, ini untuk career. Untuk keadaan keuangan, berhati-hati dengan cara perbelanjaan. Harus bijak menggunakan uang yang ada. Gunakan sebaik-baiknya. Gunakan untuk hal-hal yang penting sahaja. Karena kamu ada 8 of Swords dan 2 of Swords. Keadaan keuangan bukan sebenarnya keadaan keuangan bukan teruk sangat, tidak. Tapi ini memerlukan kamu ada rasa kesyukuran.
baik-baik sahaja sebenarnya keadaan keuangan kamu. Cuma kamu lihat kedua-dua kad ini, matanya ditutup, matanya tertutup. Ditutup ya, bukan matanya, bukan kamu menutup mata, tapi tertutup. Jadi sebenarnya keuangan itu baik-baik sahaja, tapi kamu merasa tidak cukup. Jadi apa yang harus dilakukan ialah gratitude, kesyukuran. Bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang ada, cari kesembuhan di dalam hati kamu yang mungkin karena keadaan ini mungkin disebabkan oleh situasi relationship. Pekerjaan, career, dan keuangan selalunya dipengaruhi oleh emosi kita, selalunya dipengaruhi oleh keadaan relationship. Jadi, cari kesembuhan peribadi. Bila emosi stabil, berfikir pun rasional, jadi kamu tidak, apa yang ada itu cukup buat kamu. Saya harap kamu paham maksudnya. Gemini, saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi. Bye.